Mereka paham betul, mereka ngerti betul bahwa ada sesuatu yang saya sebutnya melampaui batas. Bagaimana melampaui batas? Ya orang paling tinggi kedudukannya di Republik ini menggunakan kewenangannya untuk merubah undang-undang. Nggak main-main. Untuk kepentingan siapa? Kepentingan keluarganya. Sama respon dari masyarakat. Kami tidak sekedar ingin sesuatu yang seperti digambang-gambangkan. Karena ngurus negara ini mesti serius. Nah, dalam hal ini, advantage atau keuntungan dari Pak Anies dan Muhaimin adalah sejak awal beliau-beliau tampil sebagai pemimpin yang serius pengen meluruskan jalannya negara, perubahan. Majalah Times menulis, New York Times menulis, The Guardian menulis, Asian Times menulis, sampai pada CNBC, Bloomberg menulis semua bahwa sekarang Indonesia itu dibicarakannya sebagai sedang mengalami pemburukan dalam demokrasi. Dan itu menyebabkan bergesernya ke, alhamdulillah, bergesernya pilihannya kepada perubahan. Dan tadi juga ada satu rilis baru dari Bloomberg bahwa melihat ini semua, maka Anies barangkali punya advantage atau punya keunggulan untuk bisa meraih yang sifatnya masih swing putar gitu. Nah, ini fenomena kecenderungan politik K-popers ini saya belum bisa baca. Apa sih sebetulnya yang terjadi dan pernah terduga nggak dari Timnas Amin ini bahwa K-popers ini sampai begitu berani bersedekah ya dengan cara yang tidak terfikirkan juga oleh sebagian anak muda ya. Fenomena apa ini Pak Chief? Jadi Bapak sekalian, di awal-awal itu Pak Anies dikritik terlalu serius. Terlalu serius. Pesannya terlalu padat begitu ya. Tapi mungkin setengahnya by design, setengahnya juga karena proses saja. Memang kita ingin menyampaikan pesan-pesan yang istilahnya itu mari kita angkat level permainan. Iya. Jangan kita terjebak pada gimmick-gimmick murahan kira-kira gitu. Iya. Nah dengan itu maka visi misi kita susun dengan baik. 1,5 tahun tim riset melakukan diskusi, mengundang segala macam pakar. Iya. Dan hasilnya alhamdulillah rumusan itu diapresiasi oleh publik gitu. Iya. Nah setelah pesan-pesan yang padat, serius itu tersebar, iya. Kemudian tibalah saatnya untuk mulai menyentuh kalangan muda yang tadi lewat cerita TikTok segala macam. Dan rupanya itu cukup menyentuh karena apa? Kira-kira bahan bakunya sudah tersedia di lapangan. Iya. Jadi begitu disentuh dengan cara-cara yang lebih populer, nyambung gitu kan. Iya. Nah itu kemudian jadi gelinding seperti bola salju. Nah menurut saya ini satu momentum yang bisa disambut juga oleh sahabat-sahabat sekalian, karena kalau yang meramaikan itu tidak saja teman-teman muda atau yang disebut K-popper tadi, itu sebarannya akan lebih luas. Dan saya kira salah satu yang bisa kita kerjakan adalah menggunakan media-media luar seperti yang dikatakan barusan itu, dan kita bisa urunan sebetulnya untuk melakukan itu. Dan kalau yang melakukan itu makin banyak, otoritas itu akan berpikir karena ini ternyata gejala umum masyarakat yang tidak bisa dihalangi. Istilahnya itu gelombang perubahan sudah menjadi milik rakyat, dan karena itu siapapun tidak mungkin akan bisa menghalangi. Itu barangkali bisa kita pikirkan. Jadi walaupun hikmahnya kemarin itu begitu dicekal, ternyata bukannya malah membuat mereka surut, tapi mereka cari jalan lain untuk bagaimana melanjutkannya gitu. Jadi alhamdulillah selalu ada jalan dari yang di atas untuk terus berlanjut begitu. Ya, apa kecenderungan politik mereka Pak? Sebetulnya kan di luar dugaan juga ya anak-anak yang kelihatannya selama ini dianggap acuh tak acuh sama politik. Apakah karena memang konten Pak Anies yang coba turun dia tidak terlalu serius, atau ada hal lain kira-kira Pak? Saya mohon maaf ya, mau berterus terang, tapi saya kira untuk kebaikan lah gitu. Ada satu analisis bahwa terhadap gimmick-gimmick yang terlalu menyederhanakan itu masyarakat mulai jenuh. Bahkan ada yang mengatakan maaf, muak gitu ya. Muak ya. Memangnya kami sebodoh itu, kira-kira gitu. Betul ya? Betul. Saya nggak ikutan ya. Nah, saya ini kan dari kampung, jadi Brebes. Jadi saya sering pulang dan sengaja bikin semacam lab demokrasi di desa saya. Saya bilang pada mereka, Pak RT, Pak RW saya kumpulkan, penggerak TP saya kumpulkan. Saya bilang, saya ini
bagian dari tim nasional, masa desa kita kalah gitu kan. Iya. Jadi saya bilang, yuk kita duduk. Nah, diskusi demi diskusi, tiap 2 pekan kita duduk malam-malam itu. Pertanyaannya luar biasa, Ustaz. Apa tuh? Mereka tanya soal BUMN, mereka tanya soal utang, mereka tanya soal subsidi, mereka tanya soal orang-orang di desa? Orang-orang desa. Wih. Tanya soal nepotisme, tanya soal mengapa MK dijadikan mahkamah keluarga. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa boleh tepuk tangan asal ini. Jadi kalau ada yang mengatakan itu kan urusannya elit di Jakarta, itu salah sama sekali. Mereka paham betul, mereka ngerti betul bahwa ada sesuatu yang saya sebutnya melampaui batas itu. Bagaimana melampaui batas? Ya orang paling tinggi kedudukannya di Republik ini menggunakan kewenangannya untuk merubah undang-undang, nggak main-main. Untuk kepentingan siapa? Kepentingan keluarganya. Ini menjadi satu faktor yang menurut saya membuka ruang bagi Pak Anies, tapi juga sekaligus membuat yang lainnya itu menjadi lebih ya ada yang mengatakan stuck, ada yang mengatakan menurun. Nah, sisi lainnya, kalau saya boleh lihat yang satunya lagi, sahabat saya Mas Ganjar, dulu juga sepertinya kan ada dalam kebimbangan mau memproklamirkan perubahan atau kelanjutan kan gitu kan. Yeah. Tapi lama-lama juga mengambil posisi kelihatannya lebih serius menawarkan pikiran-pikiran. Karena apa? Sama respon dari masyarakat, kami tidak sekedar ingin sesuatu yang seperti digambang-gambangkan, karena ngurus negara ini mesti serius. Nah, dalam hal ini, advantage atau keuntungan dari Pak Anies Mohaimin adalah sejak awal beliau tampil sebagai pemimpin yang serius pengen meluruskan jalannya negara, perubahan. Jadi, alhamdulillah itu menjadi satu berkah yang barangkali menjawab sebagian pertanyaan Ustadz tadi, bahwa kenapa K-pop muncul. Nah, anak-anak muda juga akhirnya kan ikut berpikir itu. Saya punya mantu perempuan bekerja di perusahaan multinasional. Satu ketika kumpul di rumah, kemudian kumpul dengan anak mantu yang lain. Dia mengatakan, katanya, ya, manggil saya ayah. Kami itu dulu di kantor tidak pernah ngomong politik. Yes. Karena ya ini perusahaan asing gitu ya. Tapi sekarang ini di meja-meja makannya di kantin, kita bicara politik. Terutama setelah cerita Mahkamah Konstitusi itu. Jadi ini menjadi satu trigger bahwa memang masalah ini masalah yang serius dan itu menjadi perhatian barangkali seluruh dunia. Kalau boleh saya tambahkan sedikit, dalam 2 pekan ini saya kebetulan mereview seluruh berita-berita dari dunia internasional. Bapak dan Ibu barangkali akan kaget kalau saya ceritakan majalah Times menulis, New York Times menulis, The Guardian menulis, Asian Times menulis, sampai pada CNBC, Bloomberg menulis semua tentang bahwa sekarang Indonesia itu dibicarakannya sebagai sedang mengalami pemburukan dalam demokrasi. Pemburukan dalam demokrasi. Dan itu menyebabkan bergesernya alhamdulillah, bergesernya pilihannya kepada perubahan. Itu yang dilakukan. Itu terakhir, cerita terakhir. Dan tadi juga ada satu rilis baru dari Bloomberg bahwa melihat ini semua, maka Anies barangkali punya advantage atau punya keunggulan untuk bisa meraih yang sifatnya masih swing putar gitu. Amin, mudah-mudahan ya.